Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbar Syed Fadilah. NIM 2124103061. Di dalam video kali ini saya akan mengerjakan soal mengenai praktikum SQL, where, dan fungsi agregat. Jadi di sini sudah disediakan beberapa soal. Nah, dari A sampai F, dan di sini yang dikerjakan yang belum di bold. Tapi untuk jawabannya sebelumnya saya sudah membuat terlebih dahulu. Jadi untuk kali ini saya akan mengeran hasil pekerjaan yang sudah saya buat. Baik, kita langsungkan saja. Di sini saya sudah menulis kembali soalnya dari Word yang barusan. Jadi untuk yang A, where, kolom, string, dan numerik. Soal nomor 6, tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Jadi sebelumnya kita sudah belajar select from untuk menampilkan tabel dan juga beserta kolom-kolomnya, dan di sini diminta lebih spesifik. Nah, di mana menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Untuk Brazil sendiri kan terdapat pada kolom countries. Jadi di sini kita select bintang, artinya select all from tabel customer, di mana where itu di mana, country sama dengan Brazil. Jadi yang di run adalah Brazilnya saja. Mungkin seperti ini. Nah, baik. Nah, untuk country hasilnya akan Brazil semua. Untuk sebelumnya customers, lupa. Mungkin akan saya run yang customer dulu. Nah, di sini country ada Jermani, Meksiko, UK, France, Kanada, dan lain sebagainya. Tapi saat diberi where country, maka yang muncul hanya yang country Brazil. Baik, untuk soal selanjutnya nomor 7, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Jadi artinya kalau tidak diproduksi kan produknya sama dengan 0. Untuk caranya sama ya. Jadi select from product karena tabel produk, dan where-nya dimana reorder level sama dengan 0. Nah, artinya kan tidak diproduksi. Reorder ya ini reorder level sama dengan 0. Oke, selanjutnya nomor 8, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Oke, jadi yang tadi kan yang diminta adalah Brazil saja. Sekarang yang diminta adalah selain Kanada. Jadi di sini supplier ID, company name, country atau country from suppliers, di mana country tidak sama dengan, kalau yang tadi kan sama dengan Brazil, dan yang ini tidak sama dengan Kanada. Dan kalau kita run, maka hasilnya tidak ada yang Kanada untuk country-nya selain Kanada. Oke, jadi seperti ini. Kita lanjut saja untuk yang B, will, card, and leave. Tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Oke, jadi supplier. Mari kita lihat tabel supplier terlebih dahulu. Nah, apa yang dimaksud dengan LTD? Mungkin seperti ini. Jadi specialty biscuit LTD. Dan yang diminta sekarang adalah kata yang mengandung LTD. Jadi semua yang mengandung kata LTD. Jadi where company name like seperti ini, petik persen LTD. Kalau di run, maka yang muncul akan ada yang LTD.
Oke, selanjutnya nomor 7, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil huruf pertama last name-nya. Oke. Kita langsung coba saja run biar tidak pusing-pusing. Nah, baik. Jadi seperti ini. Huruf pertama lebih kecil. Oh ya, first name-nya lebih kecil dari last name-nya. Oh ini. Jadi seperti ini dan bener ya. Pertama lebih kecil dari last name. Oke. Jadi first name ini kan A dan untuk last name-nya kan F awalnya. Jadi kan lebih besar F daripada A. Untuk simbolnya seperti ini menggunakan tanda lebih kecil. Selanjutnya nomor 8, tampilkan supplier yang huruf depan company-nya dan contact name-nya sama. Oke. Kita run saja dulu. Nah, ini. Jadi company name substring sama dengan substring ini huruf depan company name dan kontak name-nya sama. Di sini kan ada company name-nya kan Mayumis, depannya kan M, untuk kontak name-nya kan Mayumi. Oh no, depannya M juga, jadi kan sama seperti itu. Selanjutnya C, where kolom per tipe tanggal. Nah, soal nomor 4, tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Jadi kita tinggal select from employees. Di sini kan kolomnya bernama herdate, yang artinya masuk perusahaan, itu lebih besar dari yang diminta. 10 Desember 1992. Maka akan ditampilkan seperti ini. Nah, salah. Oh ya, ini herdate. Oke, selanjutnya nomor 5, tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesan dan pengirimnya lebih dari 10 hari. Ini menggunakan hari. Jadi di sini select from orders where extract day, karena dimintanya kan hari. Jika dimintanya tahun maka akan berubah jadi years, tapi ini menggunakan day karena dimintanya hari. Day from age, ship day, order day lebih besar 10. Ini kalau di run akan jadi seperti ini. Oke, di sini di mana? Ini dan seperti ini. Untuk perhitungannya kan ini 16 bulan 7, ini 4 bulan 7, berarti sekitar 12 hari, dan itu lebih dari 10 hari. Benar. Oke, selanjutnya D, or. Dimana or itu artinya kan atau. Jadi di sini ada nomor 4, tampilkan produk yang discounted atau yang stoknya 0. Jadi diminta discontinue sama dengan 1 atau stoknya kosong. Jadi jika kita run, jika salah satunya sama dengan 1, gimana? Kalau jika salah satu dari kedua ini true, maka akan tertulis. Nah, seperti ini, discounted 1. Nah, ini ada 0. Ini 0 masuk karena unit in stock sama dengan 0. Nah, jadi jika salah satu dari kedua ini true atau true semua, maka itu akan ditulis, akan ikut terpanggil gitu.
Oke, selanjutnya nomor 5. Tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Jadi kurang lebih sama ya. Select from product di mana reorder levelnya itu lebih kecil dari 10 atau unit stoknya itu lebih dari 100. Oke, reorder level. Nah, ini reorder level kurang dari berapa? Oh ya, kurang dari 10. Nah, ini ada 25 karena unit stoknya. Nah, unit stoknya lebih dari 100. Oke, nomor 6, tampilkan nama, masa kerja serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Oke, select. Jadi ini first name saya menggunakan penghubung spasi. Kita gabungkan dua kolom antara first name dan last name dan saya aliaskan jadi nama. Di sini her date saya aliaskan jadi tanggal mulai kerja. Birth date saya aliaskan jadi tanggal lahir, dan ini now date artinya yang tanggal sekarang, hari ini. From employees. Extract di mana extract years, tahun yang dimintakan selisih tahunnya. From age now dan her date lebih besar 35 atau extract years from age now birthday lebih besar 60. Jadi mungkin langsung saja di run. Nah, oke, di sini yang dimintakan yang bekerja lebih dari 35 tahun. Mungkin kalau begitu perbedaannya antara hari ini dengan tanggal mulai kerja. Nah, ini sebenarnya kan tidak sampai 35 tahun kan, ini hanya 30 tahun. Tapi kenapa kok ditulis? Karena ini ada or-nya, ada or atau. Ini ada or. Ada or yang diminta itu atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Jika kita hitung dari tanggal lahir sampai sekarang, ini kan lebih dari 60 tahun. Jadi ikut tertulis seperti itu. Selanjutnya nomor 7, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle atau Tacoma. Gunakan in. Jadi seperti ini. Select from employees, where, di mana, city, in, London, mungkin hampir sama ya. Lebih mudah karena yang dicari hanya tempat tinggalnya saja, menggunakan in. Oke, yang selanjutnya yaitu n. Soal nomor 5, tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Setelah order. Baik. Jadi kalau n ini berbeda seperti or ya. Kalau n ini akan tampil akan dipanggil jika keduanya itu true. Ya, jika keduanya itu true. Mungkin untuk percepat saja langsung saya run. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi order date. Nah, order date lebih dari tahun 1000. Tanggal 25. Benar. Dan ship date, lebih yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari. Oke. Ship date dengan order date dikurangi kurang ya. Kurang. Ini kurang bukan lebih.
kurang dari 20 hari. Nah, jadi yang dipanggil itu adalah jika keduanya itu true. Kalau tadi yang OR kan jika salah satunya saja. Kalau N ini jika keduanya. Oke, lanjut. Soal nomor 6, tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Oke. Jadi ini mudahnya seperti ini. Bukan select from product where discounted sama dengan 1 dan unit in stock itu lebih besar daripada 0. Jadi ada stoknya. Nah, ini yang dipanggil adalah discontinued sama dengan 1 dan unit stoknya itu lebih dari 0. Maka tidak ada yang 0. Itu yang akan dipanggil. Untuk selanjutnya nomor 7, tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Kita langsung saja. Nah, maka akan dipanggil where produk ID di di persen apa dah namanya, modulo 2 sama dengan 0 dan unit price-nya itu lebih kecil dari 5. Unit price itu harganya lebih kecil dari 5. Unit price mana? Oh, lebih besar. Sorry. Lebih besar. Ini tanda lebih besar. Jadi seperti ini ya. Besar daripada 5. Oke, untuk yang nomor 8, tampilkan produk yang harganya di antara $5 sampai $10 menggunakan between. Jadi untuk between atau di antara ini tinggal menggunakan seperti ini. Jadi select from product di mana unit price atau harganya di antara 5 dan 10. Jadi ini di antara 5 dan 10. Jadi 5 sampai 10 gitu harganya. Langsung saja. Wah, unit price-nya ini 10. 5 sampai 10. Oke. Selanjutnya F. Gabungan N dan gabungan N OR. Jadi soal nomor 4, tampilkan orders yang terdiri setelah 25 Desember 96 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Jadi ini pasti menggunakan between. 20 sampai 30 hari menggunakan between N. Kemudian ya menggunakan N saja. Mungkin seperti ini. Select from orders di mana orders date lebih besar seperti ini, dan extract day from ship day, order date between bla bla bla. Mungkin langsung saja di run. Oke, pemesanan ship order. Nah, ini seperti ini. Oke, kita lanjut saja. Nomor 5, tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 96 sampai 25 Desember 97. Jadi ini menggunakan select from orders di mana ship country itu isinya Brazil dan Italia. Brazil dan Italia saja ya. Dan ship date-nya itu lebih dari tanggal 25 Desember 96 dan hingga misalnya 25 Desember 97. Oke, langsung saya run. Oke, untuk untuk ship country-nya Italia dan Brazil benar. Dan untuk tanggalnya ship day, ini nih. Nah ya benar ya, di antara
25 tahun 96 dengan 25 tahun 97. Baik, yang terakhir mungkin nomor 6, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Baik, saja. Oke, di sini kosong ya. Kenapa kosong? Karena memang tidak ada yang dari Seattle dan New York, dan dia tuh berusia di antara 50 tahunan dan 60 tahunan. Makanya tabelnya kosong seperti ini. Baik, mungkin segitu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.